Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yunilandari NIM 02 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi menangkap peluang. Dalam menangkap peluang sendiri, kita bisa mengidentifikasi peluang berkaitan dengan kewirausahaan. Ada beberapa tahap. Yang pertama ada penilaian lingkungan dalam eksternal maupun internal. Nah, di sini ini menggunakan analisis SWOT. SWOT di sini dilakukan tentunya terhadap usaha kita maupun perusahaan kompetitor. Yang kedua, menggunakan penilaian organisasi. Nah, apakah perusahaan mampu menciptakan keunggulan bersaing atau tidak? Yang ketiga, strategi berbasis biaya. Di sini tuh setiap produk atau jasa dapat diproduksi dengan biaya seefisien mungkin sehingga dalam penetapannya harga dapat bersaing. Yang keempat, strategi berbasis diferensi. Nah, strategi berbasis diferensi ini menghasilkan berbagai diferensi. Yang terakhir, menggunakan strategi hasil. Nah, di sini strategi hasil ini menghasilkan laba sesuai target, pangsa pasar meningkatkan kepuasan pelanggan, dan kelangsungan hidup perusahaan berlanjut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ningsih, NIM 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab utama kegagalan menangkap peluang. Yang pertama, dalam berusaha kita sering bersikap hangat-hangat tai ayam atau bagai buih sabun. Bersemangat pada tahap awal-awal saja, namun lama-kelamaan dingin, putus asa atau menyerah. Setelah itu berhenti, menyerah dan lenyap atau hilang tidak terdengar lagi. Yang kedua, dalam berusaha kita sering sekali sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren yang ada di sekitar kita atau ikut-ikutan teman dekat. Yang ketiga, kurang dedikasi atau tidak sepenuh hati dalam menjalankan bisnis yang telah dirintisnya. Yang keempat, perencanaan dan pengelolaan keuangan yang buruk. Tidak memisahkan keuangan untuk perusahaan atau usaha dengan keuangan untuk pengeluaran pribadi atau keluarga. Yang kelima, pengalaman manajemen yang minim. Yang keenam, memilih lokasi awal usaha yang kurang benar atau asal-asalan. 7. Pengendalian bisnis yang tidak konsisten. Dan terakhir, kurangnya percaya diri bahwa usahanya akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Triwayuni, NIM 017. Di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai kelemahan yang menyebabkan kegagalan usaha. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha diantaranya, yang pertama yaitu ketidakmampuan manajemen. Kurangnya pengetahuan manajemen merupakan hal utama yang menyebabkan gagalnya sebuah usaha. Yang kedua yaitu kurang pengalaman. Bisnis kecil perlu pengalaman yang baik dalam menjalankan usahanya. Untuk itu, para pebisnis harus memiliki keterampilan dalam mengembangkan usahanya. Yang ketiga yaitu lemahnya kondisi dalam keuangan. Keberhasilan dalam bisnis adalah kondisi keuangan harus terkendali. Yang keempat yaitu gagal mengembangkan perencanaan yang strategis. Yang kelima yaitu pertumbuhan yang tidak terkendali. Yang keenam yaitu lokasi yang buruk. Pemilihan lokasi dalam sebuah bisnis harus tepat dan juga aman. Yang ketujuh yaitu pengendalian persediaan yang kurang baik. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan usaha yaitu tidak memiliki visi. Usaha yang dijalankan tanpa tujuan itu akan menyebabkan sebuah kegagalan. Jadi harus mempunyai visi dan misi yang baik. Yang kedua yaitu lemahnya perencanaan. Jadi perencanaan harus direncanakan sesuai dan tidak perlu rumit. Yang ketiga yaitu terlalu percaya diri. Yang keempat yaitu miskin komitmen. Yang keenam keterbatasan dana. Yang ketujuh minimnya kemampuan manajerial. Penyebab kegagalan usaha yang lain yaitu kurangnya pemahaman usaha dan tempat usaha. Yang kedua, kurangnya pengalaman dan strategi pemasaran. Yang ketiga, kurangnya pemahaman
dalam pengadaan dan pemilihan bahan baku. Yang keempat, kurangnya kehandalan pengelolaan administrasi dan keuangan. Yang keenam, kurangnya kehandalan pengelolaan modal dan kendali kredit. Yang keenam, kurangnya kehandalan sumber daya manusia yang berwawasan wirausaha. Dan yang terakhir yaitu kekurangan pemahaman perubahan teknologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iknima Sinta Fatmala, NIM 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang strategi dalam usaha. Yang pertama ialah perhatikan kualitas. Kualitas dalam bisnis adalah hal penting yang perlu ditingkatkan untuk menarik banyak konsumen. Mulai dari kualitas kemasan, kualitas rasa, kualitas isi produk, kualitas kemasan, kualitas bahan baku, dan kualitas layanan terbaik. Yang kedua ialah kenali target pasar. Kita sebagai pembisnis harus mengetahui target pasar yang kita tuju. Hal tersebut kita dapat mengetahui seberapa atau apa yang dibutuhkan konsumen yang terdapat dalam produk kita sehingga kita dapat menyesuaikan dengan baik. Yang ketiga ialah kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan modal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Karena adanya kreativitas dan inovasi produk tertentu sehingga akan memberikan peluang sukses lebih besar dan lebih menguntungkan dan tidak membuat jenuh para konsumen. Yang keempat adalah promosi efektif. Promosi dapat dilakukan melalui sosial media atau hal-hal yang lainnya. Tapi pada zaman sekarang banyak juga yang menggunakan sosial media sebagai tempat untuk promosi. Sosial media merupakan tempat promosi yang rendah budget atau tidak membayar karena gratis melewati HP seluler kita. Yang kelima ialah memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat memotong biaya produksi yang dibutuhkan sehingga kita dapat menghemat lebih dan dapat meningkatkan kualitas produktivitas dengan baik. Yang terakhir adalah manajemen bisnis. Manajemen merupakan hal yang tidak kalah penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Semua hal yang ada di dalam bisnis harus dimanage terlebih dahulu dengan baik sehingga kita dapat mengetahui masa depan bisnis tersebut akan berjalan dengan baik atau tidak. Dengan menggunakan bisnis plan atau yang lainnya kita dapat mengetahui bisnis itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Fitria Anggreni, NIM 035. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu unsur-unsur kewirausahaan. Ada beberapa unsur penting dalam kewirausahaan yang saling terkait satu dengan yang lain. Yang pertama yaitu pengetahuan. Tingkat penalaran atau kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang dicirikan oleh daya pikir, pengetahuan, kepandaian, intelektual, atau unsur kognisi. Kemampuan inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Bahkan kemampuan ini pula yang membedakan daya kreativitas seseorang maupun bangsa, yang menyebabkan perbedaan kemakmuran dan kejayaan bangsa. Yang kedua yaitu keterampilan. Berpikir saja tidaklah dapat mewujudkan sesuatu. Sesuatu itu dapat diwujudkan jika ada tindakan, daya gerak untuk bertindak. Terutama tindakan awal disebut daya inisiatif. Daya ini dapat mencirikan seseorang apakah ia malas atau rajin. Banyak orang yang tahu tetapi tidak bertindak atau lambat bertindak, maka dia akan merugi. Kemudian keterampilan sebagaimana halnya pengetahuan yang dapat ditingkatkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan yaitu sebagai berikut.
rajin mengikuti berbagai pelatihan keterampilan, berpikir, selalu berusaha untuk dapat melakukan yang lebih baik dari hari kemarin, melakukan latihan dengan teratur, tertib, dan bergairah, selalu berusaha untuk menentukan cara kerja yang baik dan efisien. Yang ketiga yaitu sikap mental. Seseorang mungkin saja mempunyai otak yang cerdas dan keterampilan tinggi, namun jika ia malas, lambat, tidak mempunyai keberanian, dan apalagi ceroboh, tentulah hal itu tidak menjamin untuk dapat sukses. Yang keempat yaitu intuisi. Daya intuisi adalah daya ramal atau dikenal juga dengan feeling seseorang yang sulit untuk digambarkan apakah itu hasil pemikiran atau khayalan. Jika seseorang merasakan bahwa apa yang akan dilakukan itu benar dan akan membawa keuntungan, maka sering apa yang semula hanya dirasakan itu kemudian setelah diperjuangkan terbukti benar adanya. Jadi gabungan 4 unsur itulah yang menunjukkan seseorang maju atau terbelakang, kaya atau miskin, berjaya atau sengsara. Jadi tantangan terletak pada upaya pengembangan 4 unsur tersebut secara serentak dan harmonis sehingga mampu membawa seseorang menjadi orang yang maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Permata, NIM 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang usahawan yang sukses. Yang pertama, memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Yang kedua, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Yang keempat, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Kelima, memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Keenam, memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Yang ketujuh, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Dari berbagai penelitian yang ada, ditemukan 19 sifat penting wirausaha yang diperoleh dari 7 penelitian yang pernah dilakukan. Ke-19 sifat itu dikelompokkan menjadi 6 sifat unggul, yaitu 1. Percaya diri, 2. Originalitas, 3. Berorientasi manusia, 4. Berorientasi hasil kerja, 5. Berorientasi masa depan, 6. Berani mengambil resiko. Percaya diri. Seorang entrepreneur haruslah memiliki sifat percaya diri yang tercermin dari optimisme. Ia harus yakin dan optimis bahwa usahanya akan maju dan berkembang. Untuk itu, seorang wirausaha harus mampu menyusun rencana untuk keberhasilan perusahaannya. Originalitas. Seorang entrepreneur haruslah memiliki sifat originalitas yang tercermin dari kreatif, yaitu mampu mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan. Berorientasi manusia terdiri dari sifat suka bergaul dengan orang lain. Berarti Anda harus mampu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dari berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung. Berorientasi hasil kerja terdiri dari sifat sepertiga ingin berprestasi, kemauan untuk terus maju dan mengembangkan usaha. Berorientasi masa depan terdiri dari sifat pandangan ke depan, ketajaman persepsi. Untuk itu, Anda harus memiliki visi dan tujuan yang jelas.
Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju, sehingga dapat diketahui apa yang akan dilakukan oleh pengusaha tersebut. Terakhir, berani mengambil resiko. Terdiri dari sifat mampu ambil resiko, suka tantangan. Berani mengambil resiko, hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ayu Putrimurti, NIM 001. Saya dari kelompok 3 kewirausahaan akan menjelaskan materi terkait materi yang terakhir, yakni memilih bentuk usaha ataupun lokasi yang baik. Sebelumnya, saya akan menyinggung sedikit mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini dalam sehari-hari memiliki 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang utama atau kebutuhan pokok setiap manusia. Dan manusia ini wajib memilikinya ataupun wajib membelinya kebutuhan primer ini. Contoh kebutuhan primer ini, kita membeli beras, membeli makanan ataupun minuman untuk sehari-hari dalam rumah tangga kita. Selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang utama, tetapi lebih utama lagi adalah kebutuhan primer. Ini istilahnya adiknya dari primer. Kebutuhan sekunder ini adiknya dari primer. Contohnya, manusia membeli kebutuhan seperti halnya meja, kursi, ataupun peralatan dalam rumah tangga. Itu adalah sebagai contoh bentuk kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, ini adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini apabila manusia memiliki uang lebih atau cukup dalam kebutuhan sehari-hari, kita ataupun manusia tersebut bisa memiliki kebutuhan tersier. Contohnya, kita bisa membeli tiket ke luar kota, ke Surabaya, ke Bandung, ataupun ke Bali. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tentang bagaimana cara memilih bentuk usaha ataupun lokasi yang baik. Yang pertama adalah usaha yang menjadi pilihan para pemula. Usaha yang menjadi pilihan para pemula ini ada beberapa jenis yang relatif mudah dilakukan oleh para pemula. Yang pertama adalah usaha di bidang makanan. Kenapa kok yang paling utama ini adalah usaha di bidang makanan? Karena apa? Karena kehidupan sehari-hari ini memerlukan pangan ataupun kebutuhan pokok manusia ini adalah pangan atau makanan. Karena tanpa makanan, apalah daya sebagai manusia. Usaha di bidang makanan ini peluangnya cukup besar bagi para pemula. Karena apa? Karena usaha di bidang makanan ini sasarannya sangat banyak. Manusia ini, konsumen ini belinya sangat banyak. Karena itu dikatakan relatif mudah untuk manusia, untuk para pemula. Usaha di bidang makanan ini cara berjualannya juga cukup mudah. Karena pelaku usaha bisa dengan membuka ataupun door to door, membuka toko, kios, ataupun warung. Contohnya, pemula ataupun pelaku usaha ini bisa membuka warung es campur ataupun warung sembako ataupun warung sebagainya. Usaha yang menjadi pilihan para pemula ini yang nomor 2 adalah usaha di bidang pakaian. Usaha di bidang pakaian ini peluangnya juga cukup sangat besar bagi pemula. Karena apa? Karena kita sehari-hari ini menggunakan pakaian ataupun perhiasan. Melainkan itu, maka disarankan baik untuk para pemula untuk membuka usaha di bidang pakaian. Usaha di bidang pakaian ini contohnya adalah usaha di bidang pakaian atau perhiasan ini contohnya adalah kita bisa menjual baju, celana, topi ataupun perhiasan lainnya yang digunakan untuk setiap hari.
Apalagi tren zaman sekarang para pemuda ini mengejar berbagai tren di bidang pakaian. Maka untuk itu disarankan bagi pemula untuk membuka usaha di bidang pakaian ataupun perhiasan. Yang ketiga adalah usaha yang terkait tempat tinggal. Usaha yang terkait tempat tinggal ini peluangnya juga cukup sangat besar. Sama banyaknya seperti di bidang pakaian perhiasan ataupun makanan. Contohnya, usaha di bidang yang terkait tempat tinggal ini adalah kita bisa menjual kursi, almari, ataupun alat-alat yang ada di rumah tangga. Selanjutnya yang keempat adalah usaha pendidikan pangan, sandang, dan papan ataupun tempat tinggal. Usaha ini juga sangat besar peluangnya. Karena pangan, sandang, dan papan ini adalah kebutuhan hidup utama manusia. Contohnya bagi pemula bisa menjual radio, televisi, elektronik lainnya, motor, mobil ataupun lainnya. Selanjutnya yang kelima adalah usaha terkait tentang rekreasi. Usaha terkait tentang rekreasi ini seperti hotel ataupun tiket keluar kota ataupun keluar provinsi. Itu adalah usaha yang terkait tentang rekreasi. Usaha yang terkait tentang rekreasi ini adalah kebutuhan yang tersier, kebutuhan yang terakhir. Selanjutnya adalah yang keenam adalah usaha pendukung atau usaha yang bisa memudahkan orang lain menjalankan usaha. Contohnya, pelaku usaha pemula ini bisa menjual mesin ataupun alat-alat petani. Selanjutnya yang kedua adalah memilih lokasi. Bagi pelaku usaha harus cerdas dalam memilih sebuah lokasi usahanya. Contohnya apabila pelaku usaha atau kita ini berada di penduduk yang kebanyakan mayoritas petani, kita harus bisa berusaha atau berwirausaha berjualan seperti berbagai bentuk pupuk kompos, ataupun kita bisa menjualnya berbagai peralatan-peralatan dalam pertanian, yaitu seperti cangkul, seperti sabit, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya, ada 4 hal utama dalam pemasaran. Yang pertama adalah produk. Dalam pemasaran, kita ini harus memiliki sebuah produknya. Yang utama adalah kita harus memiliki sebuah produk yang akan kita jualnya. Yang kedua adalah harga. Harga ini menjadi patokan utama dalam berwirausaha. Karena apa? Karena harga ini adalah hal yang terpenting dalam berjualan. Kita bisa mengambil keuntungan dalam menentukan sebuah harga dalam produk kita. Seperti halnya kita bisa mengambil sebuah keuntungan yang kita lakukan selama kita berwirausaha ataupun berjualan. Seperti kita menjual produk ini, menjual produk A, kita mematok harga segini dan patokan harga itu sudah termasuk keuntungannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tempat. Kita harus bisa memilih tempat yang baik, seperti yang saya contohkan tadi di awal. Ataupun apabila kita berada di perkotaan, kita menjual berbagai bentuk peralatan yang ada di pedesaan, itu tidak bagus. Kita harus menjaga kondisi. Kita harus menjual berbagai kebutuhan yang ada di perkotaan, seperti tren-tren zaman sekarang itu kan para perkotaan kan mengikuti berbagai bentuk tren yang ada di zaman sekarang. Sedangkan yang ada di penduduk yang ada di pedesaan itu kan tidak bisa mengikuti tren zaman sekarang. Maka kita harus bisa mengolah tempat ataupun tempat pemasaran yang baik dalam berwirausaha ini. Apabila kita ada di perkotaan, kita harus bisa mengikuti perkotaan itu, trennya itu apa.
apabila kita ada di pedesaan, kita harus mengikuti yang ada di desa ini kebutuhannya apa. Selanjutnya kita bisa melakukan promosi. Kita ini sebagai pelaku usaha ini harus selalu melakukan promosi agar penjualan yang kita jalani ataupun usaha yang kita jalani ini bisa laku secara terus-menerus dengan kita berpromosi.